Memasuki. Xiao Yan dengan hormat menangkupkan tangannya ke pria tua itu. Setelah itu, matanya beralih ke garis spasial gelap hitam. Nafas yang tenang dan lembut sedang dihirup di dalam hatinya. Dia akhirnya selangkah lebih dekat dengan 3.000 api yang membakar. Tempat ini adalah stadion yang begitu besar sehingga menyebabkan orang merasa tercengang. Lautan manusia yang padat menutupi tanah sejauh yang bisa dilihat. Suara mendidih yang mengguncang bumi bergema di langit seperti auman naga besar. Di bawah gelombang sonik yang menakutkan ini, bahkan lapisan awan di langit telah hancur sampai hanya potongan-potongan yang tersisa. Banyak platform batu melayang di udara di atas alun-alun. Platform batu ini adalah yang paling mempesona karena face-off terakhir dari Pil Gathering ini akan terjadi pada mereka. Setelah semangat yang agak rendah dari beberapa hari terakhir, kehidupan alun-alun tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya karena hari ini adalah hari alam pil dibuka. Hanya para alkemis yang berhasil keluar dari alam pil yang akan memiliki kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam pengumpulan pil. Suasana tanah terbuka itu sangat panas. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus di tengah alun-alun. Ada pintu besar yang dibangun menggunakan batu hitam di tempat itu. Riak spasial di pintu besar telah mengungkapkan perasaan terdistorsi. Ini adalah jalan keluar dari alam pil. Segera setelah itu, para pesaing yang berhasil melewati rintangan kedua akan berjalan keluar dari sana. Mata kelompok Xiao Yi terfokus pada pintu spasial besar di panggung tinggi stadion. Wajah mereka mengandung sedikit kecemasan. Meskipun mereka yakin dengan kemampuan Xiao Yan, mereka juga menyadari intensitas kompetisi di alam pil. Tidak perlu khawatir. Banyak pesaing telah menghancurkan batu spasial mereka dan keluar selama periode waktu ini. Jika Xiao Yan keluar, dia pasti akan datang mencari kita. Ye Zong di sampingnya tersenyum ketika dia melihat mata mereka, jadi dia berbicara dengan cara yang menghibur. Segera, dia merasa bahwa kata-kata ini tidak terlalu tepat. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, selain itu, dengan kecerdasan Xiao Yan, melewati rintangan kedua seharusnya tidak menjadi masalah. Xiao Yi hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya di hadapan kenyamanan Ye Zong. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya yang cantik tiba-tiba menyapu ke alun-alun. Pintu spasial di tempat itu tiba-tiba memancarkan gelombang riak spasial yang intens. Pintu spasial besar telah dibuka. Lautan manusia yang membentang tanpa henti segera memancarkan sorakan yang menggetarkan jiwa ketika riak spasial muncul. Segera, sejumlah mata panas yang tak terhitung jumlahnya berayun. Setelah itu, mereka berhenti di pintu spasial besar. Semua mata yang hadir melihat ke bawah saat fluktuasi dari pintu spasial menjadi lebih intens. Pada akhirnya, banyak sosok mulai perlahan keluar. Kaki mereka mendarat di tanah alun-alun di tengah sorak-sorai semua orang yang hadir. Sorakan memekakan telinga meletus dari galeri tontonan ketika mereka menyaksikan para pesaing ini berhasil keluar. Mereka yang bisa tiba di tempat ini sudah dianggap di antara alkemis top di seluruh benua. Bahkan jika mereka menyerah berpartisipasi dalam kompetisi sekarang, mereka masih akan diperlakukan sebagai VIP oleh beberapa faksi. Sorak-sorai semakin keras karena semakin banyak sosok manusia berjalan keluar dari pintu spasial satu demi satu. Alun-alun besar bergetar di bawah suara yang menakutkan ini. Ledakan! Pintu spasial berdesir sekali lagi. Segera, sosok anggun yang sangat menarik perhatian perlahan keluar. Akhirnya, sosok itu terekspos di bawah sinar matahari yang hangat. Segera, sorak-sorai di arena mencapai air pasang. Nama Cao Ying cukup terkenal. Semua orang tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan tempat juara kali ini. Dibandingkan dengan Cao Ying, pusat perhatian yang dinikmati Song Qing jelas lebih redup. Meskipun dia juga dianggap jenius, dia akhirnya kesulitan bersaing dengan pusat perhatian bakat iblis. Sekelompok besar orang keluar setelah itu Cao Ying. Namun, kelompok Xiao Yi tidak dapat menemukan sosok Xiao yang tidak peduli bagaimana mereka mencari. Wajah cantiknya segera berubah sedikit, dan tangannya tanpa sadar menegang. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiao Yan di dalam alam pil, sulit membayangkan kegilaan macam apa yang akan dia alami.
Ye Zhong di sampingnya tidak berani mengatakan apa-apa saat dia melihat wajah gelap Xiao Yi. Hatinya mulai merasa tidak pasti. Musuh terbesar dalam alam pil bukanlah Magical Beast di dalamnya tetapi pesaing lainnya. Untuk memungkinkan diri sendiri mendapatkan kesempatan tambahan untuk berhasil, beberapa orang kuat kemungkinan akan membunuh pesaing yang dapat mengancam mereka. Tempat-tempat lain dipenuhi dengan sorak-sorai yang menyenangkan dan mengguncang bumi, tetapi area kecil ini tampak sangat sunyi. Pada saat ini, bahkan Tianhuo Zunze tanpa sadar merajut alisnya. Jarinya, yang awalnya ditempatkan bersama, telah berpisah tanpa dia sadari. Pintu besar spasial sekali lagi beriak ketika hati Xiao Yi dan sisanya tenggelam. Sosok kurus perlahan muncul. Akhirnya, dia melangkah keluar dari pintu spasial besar dan mendarat di tanah. "Ini kakak Xiao Yan." Xin Lan buru-buru berteriak. Kegembiraan dengan cepat muncul di wajahnya ketika dia melihat sosok kurus ini. Hati kelompok Xiao Yi bergetar ketika mereka mendengar suaranya. Mata mereka dengan cepat melihat ke atas dan memang melihat sosok yang luar biasa akrab. Segera, beberapa dari mereka menghela nafas lega. Aku sudah mengatakan bahwa tidak mungkin Xiao Yan tidak bisa melewati rintangan kedua ini dengan kekuatannya. Beban berat di hati Ye Zhong terangkat pada saat ini saat dia tertawa. Xiao Yan, yang sedang berjalan keluar dari pintu spasial yang besar, tiba-tiba mengalihkan pandangannya sementara semuanya menghela nafas lega. Dia segera tersenyum dan mengangguk ke grup. Orang ini. Xiao Yi tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut, tak berdaya saat melihat penampilan energik Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar sedikit linglung saat mendengar suara-suara keras di sekitarnya dari tengah alun-alun. Waktu yang dihabiskannya di dalam alam pil memang tenang, tapi sepertinya ada sesuatu yang kurang. Baru sekarang setelah dia pergi, dia menyadari bahwa alam pil kekurangan orang. Mata Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia berdiri di alun-alun. Dia melihat ke pintu besar spasial yang masih terus-menerus menyemburkan orang. Matanya tanpa sadar menjadi sedikit terkejut. Angka-angka di alun-alun ini mencapai setidaknya 1000. Dia tidak berharap begitu banyak orang bertahan setelah 2 babak eliminasi itu. Pertemuan alkemis yang melibatkan angka-angka seperti itu adalah sesuatu yang bahkan pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jiama saat itu jauh dari bisa dibandingkan. Tentu saja, ini tidak hanya dalam hal jumlah. Ada juga perbedaan kualitas. Setiap orang acak di tempat ini akan dengan mudah bisa menjadi juara pertemuan besar alkemis itu. Mata Xiao yang tiba-tiba berhenti di kursi tertinggi di alun-alun beberapa saat kemudian. Tempat itu mengandung aura yang luas dan kuat yang menyebabkan Xiao Yan merasakan tekanan. 3 kepala raksasa menarapilnya. Mata Xiao Yan menyapu ketiga sosok itu. Dia sedikit terkejut karena dia menemukan wanita cantik berbaju Cheongsam, yang belum pernah dia temui sebelumnya, dengan cermat mempelajarinya. Meskipun Xiao Yan belum pernah bertemu wanita cantik ini, dia menyadari statusnya hanya dari tempat dia berdiri. Hatinya sedikit terkejut. Keberadaan tingkat ini bukanlah seseorang yang saat ini bisa dia sakiti. Oleh karena itu, dia tidak berani menghentikan matanya terlalu lama. Yang dia lakukan hanyalah melirik sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya. Apakah dia Xiao Yan? Murid Yao Chen? Wanita cantik itu menatap Xiao Yan dari platform tinggi, yang menarik perhatian semua orang, sebelum dia tiba-tiba bertanya. Haha, yap, dia Xiao Yan. Xuan Kongzi di sampingnya tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu Xiao Yan dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Napas terkejut dipancarkan dari mulutnya. Sudahkah kamu menemukannya? Riak spiritual anak kecil ini tampaknya sedikit tidak biasa. Jika tebakanku benar, dia seharusnya sudah menyentuh keadaan jiwa. Wanita cantik itu sedikit tersenyum dan berbicara dengan lembut. Itu memang memiliki beberapa penampilan dari keadaan jiwa. Penatua berkulit gelap di sisinya juga mengangguk dengan agak tegas. Kejutan melintas di wajahnya saat dia berkata, penglihatan orang tua Yao Chen ini sangat bagus. Betapa irinya. Jika dia benar-benar maju ke kondisi jiwa, bahkan Cao Ying dan Dan Zhen akan mengalami kesulitan mengalahkannya dalam pil gathering ini. Wanita cantik itu tertawa. Xuan Kongzi mengangguk.
Xiao Yan tidak memberinya perasaan seperti itu saat terakhir kali bertemu dengannya. Jelas, transformasi semacam ini harus terkait dengan perjalanan ke alam pil ini. Aduh. Bisakah benar-benar sulit untuk mengalahkan orang tua itu sekali? Pintu spasial di alun-alun terus beriak selama hampir setengah jam sebelum akhirnya melambat. Riak ruang angkasa yang terdistorsi perlahan menghilang. Pintu besar spasial sekali lagi memulihkan ketenangannya. Jumlah pesaing di alun-alun telah meningkat secara signifikan pada saat pintu spasial ditutup. Hal ini menyebabkan hati Xiao Yan sedikit terkejut. Orang-orang ini tampaknya menjadi alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua Douki. Seseorang harus melangkahi kepala semua orang ini untuk menjadi juara pil gathering. Orang itu harus memanjat selangkah demi selangkah sampai mereka mencapai puncak. Alun-alun yang awalnya berisik menjadi jauh lebih tenang saat pintu spasial besar ditutup. Semua orang tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi acara utama dari pil gathering ini. Mata Xuan Kongzi menyapu alun-alun dari panggung tinggi. Batuk lembutnya bergema di sisi telinga semua orang, menyebabkan mata semua orang tertuju padanya. Pertama-tama, selamat untuk kalian semua yang bisa berdiri di sini. Kalian semua telah melewati babak eliminasi kedua, namun, Anda semua harus menyadari bahwa babak berikutnya ini adalah acara terpenting dari pil gathering. Orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi juara kali ini. Platform batu di langit adalah panggung bagimu untuk tampil. Mudah-mudahan, Anda akan dapat melepaskan momen paling cemerlang dalam hidup Anda di tempat itu. Kemuliaan akan lahir di tengah-tengah kalian semua. Pidato singkat ini seperti percikan api yang menyalakan bahan peledak. Tiba-tiba, tanah terbuka mendidih. Pertemuan termegah di dunia alkemis akhirnya tiba pada saat ini. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum saat dia melihat mendidih alun-alun. Atmosfer adalah sesuatu yang hanya ada selama pil gathering bahkan jika dibandingkan dengan acara lain di seluruh benua. Semua pesaing, silakan ambil tempat Anda. Kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Kalian semua harus menggunakan upaya penuh kalian untuk memperbaiki pil obat yang paling baik kalian sempurnakan. Darah dari banyak pesaing di arena berangsur-angsur mendidih ketika mereka mendengar suara tua Xuan Kongzi bergema di langit. Semua orang saling memandang sebelum ledakan keras terdengar. Orang bisa melihat banyak tokoh tiba-tiba bergegas ke arena. Sosok-sosok bergegas ke segala arah pada saat itu. Bahkan hamburan sinar matahari sedikit terhalang oleh mereka. Ada banyak platform batu di langit. Itu bukan masalah bagi mereka untuk menahan semua pesaing yang tersisa. Meskipun para pesaing telah menjalani 2 putaran eliminasi, di mana hampir 90% telah dieliminasi, jumlah yang tersisa masih cukup besar. Lebih dari 1.000 orang mengangkat kuali mereka bersama-sama. Pemandangan ini akan spektakuler. Xiao Yan juga bercampur dalam sosok manusia yang datang ke segala arah. Dia tidak terburu-buru memilih platform batunya sendiri. Sebaliknya, dia membiarkan banyak tokoh bergegas ke panggung batu. Beberapa pesaing bahkan akhirnya memperebutkan beberapa platform batu. Xiao Yan tetap di udara. Hanya setelah sebagian besar orang memilih platform mereka, dia melangkah di udara dan perlahan-lahan mendarat di platform batu lebih dekat ke tepi. Seseorang harus benar-benar fokus saat memurnikan pil obat. Hampir setiap tempat di area tengah telah ditempati. Jika seseorang akhirnya terganggu saat memurnikan pil, sudah terlambat untuk menangis. Ukuran platform batu tempat Xiao Yan mendarat ini tidak besar. Ukurannya hanya 2-3 kaki. Namun, itu cukup besar untuk menampung seseorang. Dia menyilangkan kakinya dan duduk setelah menemukan tempatnya. Setelah itu, matanya menyapu ke segala arah. Mereka menyapu Chao Ying, Dan Shen, dan Song Qing. Mereka bertiga agak jauh. Namun, mereka tidak merebut platform batu tengah yang tampaknya memiliki atmosfer megah. Sebaliknya, mereka telah menemukan panggung batu yang tenang di dekat tepinya. Mata Xiao Yan menyapu ketiganya sebelum tiba-tiba berhenti di platform batu mengambang yang tidak jauh dari ketiganya. Sosok manusia kulit hitam sedang duduk di sana dengan mata tertutup, memulihkan diri. Orang ini, dia menyembunyikan aura aslinya lagi. Xiao Yan menatap sosok hitam itu. Alisnya sedikit mengerutkan kening.
Saat ini, Myugu tidak lagi memiliki kekuatan yang dia tunjukkan kembali di alam pil. Auranya telah menjadi sangat normal dan tidak terlihat dari aura pesaing biasa. Namun, setelah kejadian itu, kelompok Xiao Yan sadar bahwa orang tua ini benar-benar musuh yang sangat merepotkan. Myugu ini juga seorang alkemis tingkat 8. Level semacam ini kemungkinan adalah salah satu yang sangat sedikit orang di antara para pesaing ini dapat melampaui. Meskipun saya hanya perlu masuk 10 besar untuk mendapatkan kesempatan menaklukkan 3.000 api yang membakar, orang tua ini sangat tidak percaya. Dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuh 3.000 api yang membakar di hadapannya. Selain itu, dia juga anggota Aula Jiwa. Jika dia mendapatkan tempat juara dari Pil Gathering Menara Pil kemungkinan akan berakhir terlihat buruk ketika topik itu diangkat di masa depan. Oleh karena itu, orang tua ini pasti akan memilih untuk mengambil tempat juara jika dia memiliki kesempatan. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Meskipun dia bisa dianggap telah maju ke tingkat ke-8 dalam alam pil, dia baru saja memasukinya. Pasti akan ada celah antara dia dan iblis tua seperti Myugu. Bagaimanapun, orang tua ini adalah seorang ahli dari generasi yang sama dengan Yao Lao. Bagaimana dia bisa menjadi seorang orang biasa? Meski mengatakannya seperti ini, Xiao Yan tidak punya solusi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiao Yan adalah berusaha keras dan mencobanya. Bagaimanapun, dia mengadopsi pemikiran untuk mendapatkan 3.000 api yang membakar. Jika orang tua ini ingin menghalangi, dia hanya bisa dengan kasar menendangnya. Kekacauan di langit berangsur-angsur berhenti saat pikiran ini masih melekat di dalam hati Xiao Yan. Semua pesaing telah menemukan platform batu mereka sendiri dan mulai mengatur barang-barang mereka dalam persiapan pil pemurnian. Mata Xuan Kongzi perlahan menyapu platform batu di udara. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan bel jelas berdentang untuk waktu yang lama di atas lapangan kompetisi. Sudah waktunya. Semuanya, tolong angkat kuali Anda dan perbaiki pil Anda. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika atmosfer langsung mengeras. Segera setelah itu, kuali obat bergegas keluar dari segala arah. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Suara metalik dering terus bergema di langit. Beberapa keributan rendah bergema di atas alun-alun saat semua orang melihat kuali obat yang padat. Ini mungkin pertama kalinya mereka melihat begitu banyak kuali obat bermutu tinggi muncul pada saat yang sama. Setelah sebagian besar alkemis memanggil kuali obat mereka, beberapa suara mendesis mulai bergema di langit. Segera, banyak nyala api naik. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah itu adalah kembang api, menyebabkan seluruh langit terlihat sangat cemerlang. Xiao Yan diam-diam duduk bersila di platform batu. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaiki pil obat. Sebaliknya, matanya sedikit tertutup saat dia mengatur pikiran di dalam pikirannya. Pil obat yang dia rencanakan untuk disempurnakan selama pil gathering ini secara alami adalah pil penambah darah penumbuh tulang, yang telah dia siapkan untuk bahan obat. Pil obat ini berada di puncak tingkat ke-7. Jika seseorang dengan lancar menyempurnakannya, itu bahkan bisa maju ke tingkat ke-8. Itu juga bisa dianggap sebagai pil obat tingkat yang sangat tinggi. Jika dia bisa memperbaikinya, dia harus bisa mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan semua ahli. Cao Ying juga tidak segera bertindak. Sementara Xiao Yan menutup matanya dan tenggelam dalam pikirannya, dia menutup matanya dan memulihkan diri untuk sementara waktu sebelum perlahan memanggil kuali obatnya. Cao Ying memanggil kuali obatnya di depan semua orang sebelum menjentikkan jarinya. Sekelompok nyala api merah yang menusuk mata perlahan naik dari telapak tangannya. Nyala api adalah warna merah cerah yang sangat menarik perhatian. Bahkan tampak sedikit lebih padat daripada darah segar. Sementara nyala api naik, itu mungkin untuk samar-samar melihat sosok kecil melompat di dalamnya seperti roh api. Kelompok api merah yang luar biasa ini baru saja muncul ketika nyala api di dalam kuali alkemis di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Orang-orang yang terkejut ini buru-buru memfokuskan pikiran mereka untuk mengendalikan wajah mereka. Setelah itu, mereka melemparkan tatapan kaget pada Cao Ying. Ini api iblis darah?
Riak yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian Xiao Yan. Dia mengalihkan pandangannya sebelum menghentikannya pada nyala api berwarna merah seperti darah segar di telapak tangan Cao Ying. Dia sedikit terkejut saat keterkejutan melintas di matanya. Xiao Yan memiliki pemahaman tentang api aneh semacam ini yang Cao Ying panggil. Dia telah melihatnya di beberapa buku yang ditinggalkan Yao Lao. Yang disebut api iblis darah ini bukanlah nyala api yang terbentuk secara alami. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah api buatan manusia yang mirip dengan api transformasi kehidupan Xiao Yan. Namun, pembentukan api iblis darah ini sedikit unik karena benda ini tidak terbentuk dari api. Sebaliknya, diperlukan seseorang untuk mengumpulkan darah dari hampir 1000 binatang ajaib afinitas api dan menggabungkan darah afinitas api bersama-sama. Akhirnya, itu akan menggunakan energi afinitas api di dalam darah untuk membentuk nyala api. Api yang terbentuk ini akan menjadi api iblis darah. Tentu saja, nyala api ini dibagi antara yang kuat dan yang lemah. Faktor yang memisahkan yang kuat dan yang lemah ditentukan oleh kelengkapan sosok manusia kecil di dalam nyala api. Dari penampilan sosok manusia di dalam nyala api di tangan Cao Ying, jelas bahwa nyala api ini adalah api iblis darah yang sangat kuat. Kemungkinan bahkan lebih kuat dari api transformasi kehidupan Xiao Yan jika seseorang ingin membandingkannya. Kekuatan api iblis darah cukup besar. Namun, metode untuk membuatnya terlalu keras. Jika seseorang tidak mendapat dukungan dari kekayaan besar, seseorang pasti tidak akan dapat mengumpulkan darah dari hampir 1000 binatang ajaib afinitas api. Klan Cao itu sangat kaya. Mereka mampu menciptakan api iblis darah ini untuk Cao Ying. Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Dengan api iblis darah ini, Cao Ying pasti akan seperti harimau dengan tambahan sayap. Peluangnya untuk berhasil memurnikan pil akan meningkat secara signifikan. Setelah Cao Ying, Song Qing dan Dan Chen di kejauhan memanggil api mereka sendiri. Api keduanya adalah api binatang. Meskipun api mereka tidak bisa dibandingkan dengan Cao Ying api iblis darah, mereka bisa berada di peringkat teratas dari api binatang. Mereka juga bisa dianggap sebagai senjata ampuh dalam penyempurnaan pil. Mata Xiao Yan baru saja ditarik saat gelombang panas yang luar biasa, yang dia kenal, tiba-tiba dipancarkan. Dia mengangkat alisnya dan menoleh. Itu mungkin untuk melihat bahwa Mu Gu mengepalkan tinjunya. Api jantung laut biru tua naik. Setelah itu berubah menjadi ular api yang menari-nari di sekitar tubuhnya. Ledakan. Ekspresi pasangan alkemis, paling dekat dengan Mu Gu, tiba-tiba berubah ketika api jantung laut muncul karena mereka telah menemukan bahwa bagian dalam kuali obat mereka telah bergoyang intens pada saat ini. Setelah itu, suara bang muncul dan bagian dalam kuali mereka meledak. Angin panas menyebabkan beberapa orang, yang tidak dapat bereaksi tepat waktu, jatuh dari platform batu mereka. Api surgawi? Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun segera melesat saat melihat pemandangan ini. Banyak seruan bergema satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat api surgawi dalam pil gathering. Mu Gu hanya mengangkat sudut mulutnya menjadi senyum dingin ketika orang-orang sial itu terlibat. Api jantung laut menari-nari di sekitar tubuhnya. Itu tampak seperti seorang kaisar di antara puluhan ribu api, dan itu menerima penyembahan banyak api. Ular api yang telah diubah oleh api jantung laut berlama-lama di sekitar Mu Gu. Tampaknya seolah-olah itu bertindak penuh kemenangan. Xiao Yan melirik acuh tak acuh pada Mu Gu yang senyum dinginnya terlihat di sudut mulutnya. Seringai juga perlahan terangkat ke wajah Xiao Yan. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya, dan nyala api berwarna giok tiba-tiba keluar. Itu berubah menjadi naga api dan memancarkan raungan aneh di api jantung laut dari jarak yang sangat jauh. Ledakan. Api jantung laut, yang berlama-lama di sekitar Mu Gu, segera menjadi lamban di tengah deru api hati teratai mengkilap. Nyala api segera bergegas ke telapak tangan Mu Gu di depan mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah melarikan diri untuk hidupnya. Keributan. Seluruh alun-alun sekali lagi memancarkan gelombang demi gelombang keributan saat mereka melihat pemandangan tiba-tiba yang muncul di langit.
Banyak mata terkejut meluncur ke naga api hijau giok yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Api ini bahkan tidak takut pada api surgawi pihak lain. Jelas, api hijau giok ini juga harus menjadi sejenis api surgawi. Selain itu, posisinya di peringkat api surgawi kemungkinan bahkan lebih tinggi daripada api biru tua Myugu. Api hijau giok yang menderu jelas menargetkan Myugu tua. Oleh karena itu, para alkemis lainnya tidak merasakan terlalu banyak gangguan. Namun, mereka masih merasakan nyala api di dalam kuali obat mereka menjadi jauh lebih keras ketika raungan terdengar. Ekspresi mereka segera berubah. Mereka sangat tidak berdaya di hadapan api surgawi, yang merupakan yang terkuat dari semua api. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka saat mereka melihat naga api hijau giok yang dipanggil Xiao Yan. Alis mereka dirajut bersama beberapa saat kemudian ketika mereka berbicara agak tidak pasti. Jika saya telah menebak dengan benar, api surgawi dari orang berpakaian hitam seharusnya adalah api jantung laut peringkat ke-15. Api surgawi Xiao Yan yang hijau giok itu seharusnya berperingkat lebih tinggi dari api jantung laut, tapi mengapa aku merasa tidak terbiasa dengannya? Memang ada sesuatu yang kurang beres. Meskipun ada warna di antara 15 api teratas yang mirip dengannya, masih mungkin untuk menemukan banyak perbedaan jika seseorang membandingkannya dengan hati-hati. Wanita cantik itu mengangguk sedikit dan menjawab dengan terkejut, mungkinkah anak kecil ini telah menemukan api surgawi yang baru? Alam tak berujung menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Item alami seperti api surgawi bahkan lebih misterius. Peringkat api surgawi mungkin memiliki otoritas yang besar, tetapi itu tidak berarti api surgawi dunia ini hanya terbatas pada apa yang diberi peringkat. Oleh karena itu, wanita cantik itu membuat dugaan ini. Saya tidak yakin. Namun, saya dapat mengambil aroma api inti teratai hijau di dalam api hijau giok, namun posisi api hati teratai hijau sedikit di belakang api jantung laut. Bagaimana mungkin itu bisa menyebabkan api jantung laut takut akan hal itu? Penatua berkulit gelap itu mengungkapkan ekspresi pikiran saat dia menjawab. Sepertinya anak kecil ini memiliki banyak rahasia. Pil gathering kali ini akan sangat menarik. Sudah bertahun-tahun sejak pertempuran antara api surgawi muncul. Xuan Kongzi samar-samar tersenyum, tapi dia tidak menyelidiki terlalu banyak masalah ini. Wanita cantik dan penatua berkulit gelap perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Myugu tua melirik api biru tua yang telah menyusut kembali ke tangannya. Setelah itu, matanya menatap Xiao Yan yang jauh dengan cara yang padat. Dia mendengus dingin dan sekali lagi menarik pandangannya. Dia menjentikan jarinya dan nyala api berdiri di bagian dalam kuali obatnya. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk repot-repot dengan Xiao Yan. Begitu dia menyelesaikan semua tugasnya, dia akan merawat orang yang penuh kebencian ini dengan baik. Xiao Yan samar-samar tersenyum setelah mencukur semangat Myugu tua. Dia akhirnya menarik matanya. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 binatang merah cerah muncul di depannya. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan naga api hijau giok bergegas turun dari langit. Akhirnya, ia memasuki kuali obat. Api yang ganas dengan cepat menyebabkan suhu kuali obat dingin naik. Setelah suhu di dalam kuali obat berangsur-angsur naik, tangan Xiao Yan menggosok udara dan banyak bahan obat segera terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka tetap tergantung di sekitar panggung batunya. Sekilas, kemungkinan ada 100 dari mereka. Tingkat komplikasi dalam penyempurnaan dari pil obat di tingkat pil penambah darah penumbuh tulang tidak terbayangkan. Jika seseorang yang kontrol spiritualnya gagal memenuhi kriteria mencobanya, kemungkinan seseorang akan sakit kepala hanya dengan melihat banyak bahan obat. Hal yang membuat seseorang sakit kepala yang lebih besar adalah bahwa seseorang perlu menggunakan metode yang sangat akurat untuk memperbaikinya. Xiao Yan menjabat tangannya setelah mengeluarkan bahan-bahan ini. 3 kotak giok muncul sebelum dengan lembut mengambang di depannya. Bagian dalam kotak giok ini berisi 3 bahan obat utama yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil sekering darah tumbuh tulang. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius setelah mempersiapkan segalanya.
Pil penambah darah penumbuh tulang adalah pil obat tingkat tertinggi yang akan menjadi pil tingkat tertinggi yang pernah dia coba. Itu juga yang paling sulit. Jika seseorang ceroboh, akhir seseorang kemungkinan akan sangat menyedihkan. Setelah semua, sesuatu seperti penyempurnaan pil akan sering menyebabkan seseorang jatuh dari surga ke neraka dalam beberapa saat. Metode penyempurnaan dari pil penambah darah penumbuh tulang diam-diam mengalir di sekitar pikiran Xiao Yan seperti air yang mengalir. Semua detail yang perlu dia perhatikan diingat dengan kuat di hati Xiao Yan. Xiao Yan menghembuskan napas dalam-dalam. Matanya yang menyipit sedikit terbuka dan ketegasan melintas di atasnya. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa bahan obat dipisahkan dari sebagian besar dan dilemparkan ke dalam kuali obat satu demi satu. Begitu bahan obat memasuki kuali obat, mereka dengan cepat layu di bawah suhu mengerikan dari api hati teratai mengkilap. Setelah itu, di bawah kendali spiritual Xiao Yan yang sangat kuat, beberapa bahan obat disempurnakan menjadi bubuk obat murni dalam waktu 10 menit. Mereka dibiarkan dengan lembut ditangguhkan di sudut kuali obat setelah sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan. Setelah menyempurnakan batch pertama bubuk obat murni dengan kecepatan tercepat, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Tangannya terus melambai dan bahan obat mulai terus mengalir ke kuali obat. Namun, terlepas dari seberapa banyak dan berantakan ramuan obat ini, mereka tidak dapat menyebabkan Xiao Yan merasa panik. Selain itu, hal yang baik tentang telah maju ke alkemis tingkat 8 akhirnya mulai mengekspos dirinya sendiri. Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan nyala api akan segera berubah dengan pikirannya saat dia memperbaiki bahan obat. Setelah itu akan memperbaiki bahan obat dengan kemurnian tertinggi. Hal yang menyebabkan Xiao Yan merasakan kejutan terbesar adalah bahwa ramuan obat yang telah dia sempurnakan ini tampaknya telah samar-samar dicampur dengan jejak aura spiritual yang sangat samar. Meskipun aura spiritual semacam ini sangat samar, itu masih mampu secara diam-diam tetapi secara signifikan meningkatkan bubuk obat yang disempurnakan. Seorang alkemis tingkat 8 memang luar biasa. Xiao Yan tanpa sadar merasakan sukacita melintas di hatinya saat merasakan aura spiritual kecil. Aura spiritual kecil ini, yang tercampur, tidak boleh diremehkan. Pil obat yang akhirnya disempurnakan dengan menggunakan bubuk obat ini pasti akan lebih dari satu tingkat kualitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pil obat serupa yang disempurnakan oleh alkemis tingkat 7. Xiao Yan dengan cepat memperbaiki sepertiga dari bahan obat menjadi bubuk obat dan cairan obat dalam waktu setengah jam atau lebih. Ekspresi Xiao Yan masih sangat serius saat memperbaiki banyak bahan obat ini. Dia dengan lembut menghembuskan napas udara saat matanya beralih ke 3 kotak giok di depannya. Dia bisa menyia-nyiakan bahan obat lain sesuka hatinya. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk berhati-hati dalam hal ketiga bahan utama ini. Sebuah kotak giok terbang dengan jentikan jari Xiao Yan, mengungkapkan pohon anggur kering berwarna hijau giok. Kekuatan hidup yang kaya menyebar darinya. Benda ini adalah salah satu item kunci yang digunakan untuk memperbaiki pil penambah darah penumbuh tulang, pohon anggur spiritual hijau 10.000 tahun. Xiao Yan ragu sejenak saat melihat pohon anggur kering ini. Dia melambaikan tangannya dan melemparkannya ke kuali obatnya. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan nyala api. Nyala api membakar dengan ganas di dalam kuali obat. Pohon anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun yang tampaknya lemah itu tidak menunjukkan perubahan sedikit pun bahkan setelah mengalami suhu setinggi itu. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat menemukan sedikit cahaya neon yang dipancarkan dari pohon anggur kering, mengisolasinya dari suhu tinggi. Semua makhluk cerdas di benua itu memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini tidak menyebabkan Xiao Yan terkejut. Selama dia bertahan selama kebuntuan ini, cepat atau lambat dia akan dapat memperbaiki pohon anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun ini. Xiao Yan sedikit menutup matanya sambil mempertahankan nyala apinya. Jika dia ingin memperbaiki anggur spiritual hijau 10.000 tahun ini, waktu yang dibutuhkan kemungkinan akan banyak. Tentu saja, semuanya memang seperti yang diharapkan Xiao Yan. Penyempurnaan ini berlangsung selama hampir setengah hari atau lebih.
Baru saat itulah pohon anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun secara bertahap pecah. Tetesan cairan hijau giok telah menjadi sebagian terlihat di dalam celah-celah. Setelah permukaan pohon anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun telah rusak, segala sesuatu yang lain menjadi jauh lebih santai. Pohon anggur spiritual hijau 10.000 tahun akhirnya berubah menjadi sekelompok cairan hijau zamrud setelah Xiao Yan menghabiskan 1 jam lagi. Itu tetap tergantung dalam nyala api seolah-olah memiliki kehidupan, perlahan-lahan bergoyang-goyang saat melakukannya. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat cairan zamrud yang telah diubah oleh anggur spiritual hijau 10.000 tahun ini. Dia segera melambaikan tangannya dan banyak bubuk obat dan cairan obat yang tergantung di sudut kuali obat dengan cepat bergegas maju. Mereka semua dilemparkan ke dalam cairan berwarna zamrud di bawah kendali wajah kuburan Xiao Yan. Langkah merger awal ini dilakukan dengan cukup sempurna oleh Xiao Yan. Sekitar 1 jam atau lebih, sekelompok barang cair muncul dalam nyala api hijau giok. Langkah penyempurnaan pertama telah berhasil. Bahkan Xiao Yan sendiri cukup terkejut saat ini. Namun, dia juga mengerti bahwa alasan dia bisa mencapai tahap ini sebagian besar karena jiwanya telah maju ke keadaan jiwa di alam pil. Di masa lalu, segalanya tidak akan begitu mulus bahkan jika dia bisa berhasil. Xiao Yan beristirahat sedikit setelah menyelesaikan langkah pertama. Setelah itu, dia menaruh semua perhatiannya pada penyempurnaan berikutnya yang bahkan lebih rumit. Banyak platform batu tergantung di langit. Semua pesaing di dalam platform batu itu saat ini mengendalikan api mereka dengan wajah serius saat mereka memperbaiki pil obat di dalam kuali obat mereka sendiri. Seluruh tempat itu sangat sunyi. Tak terhitung banyaknya tatapan berkumpul pada orang-orang sibuk di langit ini. Mereka sedang menunggu kedatangan hari terakhir. Pil Gathering akan mencapai klimaksnya pada saat itu. Juara Pil Gathering juga akan muncul pada hari itu. Meskipun penantian itu membosankan, semuanya berharga untuk momen paling menyenangkan dalam hidup mereka.